Institute mencatat bahwa 25 tahun terakhir pertumbuhan sektor pertanian stagnan di bawah 3%. Artinya produktivitas dan efisiensi sektor pertanian masih sangat minim. Kontribusi tenaga kerja di sektor ini pun terus menurun. Kondisi ini menjadi alarm keras bahwa kita butuh intervensi yang nyata. Kita pun bertanya, mengapa pertanian Indonesia begitu stagnan? Jawabannya adalah minimnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Dan kita sampai pada satu pertanyaan besar, lalu bagaimana solusinya? Untuk itu, kami percaya bahwa inovasi berbasis teknologi adalah kunci untuk memecahkan persoalan ini. Inilah alasan Lahanesia hadir sebagai solusi. Lahanesia adalah platform digital berbasis AI dan IoT yang bertujuan menghubungkan pemilik lahan dan penyewa lahan untuk mendukung pertanian berkelanjutan, memfasilitasi ekonomi sirkular di bidang pertanian, menyediakan fitur analisis data pertanian untuk optimalisasi lahan, dan menghadirkan marketplace sebagai tempat penjualan hasil tani secara langsung. Solusi kami juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, yaitu yang pertama SDG 2, Zero Hunger, dengan meningkatkan produktivitas lahan dan mendorong regenerasi petani muda untuk ketahanan pangan nasional. Dan kemudian SDG 12, Responsible Consumption dan Production, yang memanfaatkan lahan kosong dan memperpendek rantai distribusi sehingga hasil tani bisa langsung sampai kepada konsumen. Inovasi dalam desain UI UX membutuhkan komitmen berkelanjutan yang tertanam pada setiap proses desain. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk dan layanan yang bermanfaat, relevan, dan berpusat pada kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, kami mengadopsi metode design thinking sebagai solusi proaktif yang memprioritaskan pengguna dalam setiap tahap pengembangan aplikasi. Proses ini terdiri dari yang pertama yaitu empathize, kemudian define, ideate, prototype, dan testing. Untuk tahap yang pertama ini merupakan tahap empathize, yang mana kami berupaya untuk memahami secara mendalam mengenai kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh para pengguna potensial kami. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman mereka, sehingga kami dapat menciptakan solusi yang benar-benar relevan. Pada tahap empathize ini, kami melakukan melalui beberapa metode, yang dimulai dari melakukan wawancara dan survei. Di sini kami juga membuat empathy map, yang mana ini membantu kami untuk merangkum dan memahami apa yang pengguna katakan, pikirkan, lakukan, dan rasakan. Dengan empathy map ini, kami bisa memastikan fitur yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan dan kecemasan mereka. Misalnya, mereka ingin aplikasi yang sudah digunakan, update kondisi lahan real time, namun tidak jarang dari mereka juga cemas akan gagal hasil panennya atau takut ditipu. Kemudian, setelah dilakukan tahap empathize, di sini kami melakukan tahap define, yang mana kami memetakan semua informasi yang telah kami kumpulkan dari empathize dan mengidentifikasi masalah IT yang perlu dipecahkan. Tujuannya untuk mendefinisikan problem statement yang jelas dan berfokus. Pada tahap ini, kami membuat user persona, pain point, affinity map, user journey, dan how might question. Selanjutnya, di sini, pada tahap user persona, kami mengembangkan 3 user persona utama untuk merepresentasikan target usaha kami. Yang pertama ini ada Zaki, yang merupakan seorang petani muda, kemudian ada Bapak Jupri, yang merupakan pemilik lahan kosong, dan ketiga ada Amanda, merupakan pembeli sayur segar. Ketiga persona ini merepresentasikan masalah nyata yang ingin Lahanesia jawab. Kemudian dari hasil user persona yang kami lakukan, interview dan survei, kami mengidentifikasikan 10 list pain point utama yang dihadapi oleh ekosistem pertanian kita. Yang mana untuk menyederhanakan pain point ini, kami menggunakan affinity map, lalu mengelompokkan masalah-masalah serupa ke dalam 3 kategori utama, yaitu akses dan ketersediaan lahan, akses pasar dan penjualan hasil tani, yang ketiga yaitu monitoring dan teknologi real time. Affinity map ini membantu kami dalam melihat pola dan akar masalah dari berbagai data yang kami kumpulkan. Kemudian, setelah membuat affinity map, kami juga membuat user journey, yang mana agar kami dapat melihat alur hambatan serta kebutuhan user di setiap tahapan, mulai dari mencari, dapat memastikan tidak ada pain point yang terlewat di setiap tahapan interaksi. Lalu, dari semua pain point dan user journey, kami mengidentifikasi dan kami merumuskan how make question, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi untuk menjembatani kami dari tahap define ke tahap ideate dan membimbing kami untuk memikirkan berbagai kemungkinan solusi. Lalu, di tahap ideate ini, kami melakukan brainstorming untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dan solusi potensial untuk masalah yang kami definisikan. Tujuannya adalah untuk berpikir out of the box dan menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi, lalu memilih yang paling relevan dan berdampak. Dalam tahap ini, kami membuat solusi mapping berdasarkan dari how my question untuk memetakan ide-ide solusi kami. Dengan ini, kami memastikan bahwa setiap solusi yang kami tawarkan secara langsung dapat mengatasi pain point yang telah kami identifikasi. Selanjutnya, kami juga telah melakukan analisis kompetitor terhadap Sayurbox dan Agriaku, yang mana dapat dilihat bahwa Lahanesia cukup unggul di berbagai aspek, yang mana di Lahanesia ini memiliki fitur penyewaan dan penjualan lahan, fitur marketplace hasil tani, teknologi IoT monitoring, fitur sistem rating atau transparansi, dan konektivitas antar pelaku agribisnis. Ini menunjukkan bahwa Lahanesia menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan kompetitor.
Berdasarkan analisis dan pemetaan solusi, kami menentukan 3 fitur unggulan utama. Fitur unggulan utama yang pertama yaitu monitoring real-time IoT. Kemudian fitur yang kedua yaitu Smart AI Scan Real-Time. Dan fitur unggulan ketiga yaitu sewa lahan dan jual hasil lahan. Lalu di sini kami membuat user flow untuk pemilik atau penyewa lahan dan user flow untuk konsumen. Di tahapan prototype, kami memiliki 5 tahapan. Yang pertama, kami menggunakan Crazy 8. Di sini, kami mencoba memetakan ide kami dalam 8 menit, dan kami mendapatkan 5 screen digambar di slide berikut ini. Lalu, kami mencoba memetakan lagi jadi bentuk wireframe, agar kami mencoba merealisasikan ide kami seperti di awal. Lalu kami mengembangkannya kembali di high-fidelity prototype agar desain bisa berkembang serealitasnya. Lalu kami juga mengatur desain sistem kami, yaitu ada color, typography, logo, serta grid, agar desain tetap sesuai dan rapi sesuai dengan yang kami inginkan. Lalu, terdapat 2 UX flow yang kami gunakan. Yang pertama terdapat Jacobs Flow, di mana kami menggunakan tampilan yang familiar agar pengguna bisa mengerti dengan cepat, serta terdapat Big Flow, di mana kami mengkategorikan tiap pilihan agar pengguna bisa cepat menentukan keputusannya. Di penjelasan baik ini, kita akan menyimak cerita tiap pengguna. Di sini terdapat Pak Budi, seorang petani muda yang ingin inovasi di dunia pertanian, Butika, pembeli sayur yang ingin efektivitas dalam pembelian sayur, serta Pak Asep yang ingin lahannya disewakan ke orang lain. Nah, setiap pengguna bisa masuk ke aplikasi kami Lahanesia, lalu masuk ke autentikasi. Di sini pengguna bisa memilih 7 aplikasi dalam halaman awal serta memilih role hingga mendaftar akun. Dan di halaman beranda terdapat workflow message yang bisa membantu pengguna untuk mengerti tiap fitur yang ada di Lahanesia. Lalu di tampilan fitur sewa lahan, di sini fitur sewa lahan memudahkan pengguna menemukan lahan yang sesuai dengan keinginan mereka, serta terdapat bantuan IoT untuk pengawasan secara real time dan AI untuk scan masalah tanaman. Penyewaan ini dibuat aman dengan tanda tangan dan surat perjanjian, serta pengguna bisa mengelola tingkat perusahaan yang dimana terdapat deklarasi sendiri yang ingin disewakan, serta lahan yang bisa dia sewa. Di fitur marketplace, di sini berguna untuk menjelaskan lahan ke semua pengguna yang ada di Lahanesia, serta harganya lebih murah, itu dapat membantu perekonomian berkelanjutan. Di fitur chat, di sini pengguna bisa menghubungi partner dalam lahan maupun penjual di marketplace. Di fitur profil, di sini pengguna bisa mengatur profil mereka dengan sesuai, serta terdapat notifikasi, riwayat transaksi, hingga bantuan kontak admin dari Lahanesia. Di fiturnya akses konsumen, di sini adalah fiturnya Butika. Di sini Butika bisa masuk ke aplikasi Lahanesia, serta di halaman berada, terdapat penawaran hasil lahan, lalu terdapat halaman voucher dan tujuh penggunaan voucher, lalu halaman produk, halaman checkout, chat, serta bisa mengatur profilnya sesuai preferensi dari Butika sendiri. Di tahapan testing, kami melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kami melakukan testing pertama, jadi memang terdapat 3 aktivitas dengan 10 user yang ada. Di sini bisa dianalisis bahwa average conversion rate kami 91% dengan predikat cukup baik. Nah, di sini ada beberapa masalah dari iterasi yang pertama, dan di mana ada 3 aspek yang jadi permasalahan kami, yaitu aspek effectiveness, learnability, dan aesthetics. Dan di mana kami juga merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu di iterasi kedua, kami juga menemukan beberapa masalah lagi, namun kami juga memberikan solusi dari masalah tersebut, dan akhirnya di testing kedua, kami memiliki penurunan tiap detik dari tiap pengguna di aktivitas yang sama. Dan ini menandakan bahwa aplikasi berhasil sesuai dengan keinginan kami. Dan bisa dianalisis bahwa average conversion rate kami meningkat sebesar 97% dengan predikat sangat baik. Dan akhirnya di hasil temuan kami setelah iterasi, di SQS questionnaire results, di sini meningkat 16% dengan hasil lagi 97% dengan acceptable A, ataupun sangat baik. Dan juga ada perbaikan dari aplikasi Lahanesia sesuai dengan hasil testing yang kedua tadi. Dan akhirnya yang ingin dari Pak Budi, Butika, Pak Aspen bisa teratasi di aplikasi Lahanesia. Lahanesia bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai negara agraris yang mandiri dan berdaya. Bersama Lahanesia, bangkitkan pertanian dan ciptakan masa depan. Terima kasih. Terima kasih Kakak penanggung jawab lomba ya, Kak Zidan. Teman-teman dari tim Dardedor ya. Ini saya lihat datanya dari Universitas Jember ya, betul? Betul. Dari prodi apa? Prodi Sistem Informasi. Oh, prodi Sistem Informasi. Ini saya suka desainnya ya. Saya berikan pendapat dulu mengenai desain yang disajikan dari desain aplikasinya. Meskipun tadi yang dipresentasikan lebih banyak fokus ke user research-nya ya, user research dan goal atau problemnya. Tapi karena sebelumnya sudah dinilai, jadi mock-up-nya saya tahu seperti apa. Ini sangat baik ya. Dari sisi mock-up ceria, ada beberapa interaksi juga yang diberikan sehingga tidak hanya cuma satu flow aja gitu. Jadi saya bisa mencoba banyak flow. Juga bisa memanfaatkan warna hijau yang memang relate dengan aplikasinya atau dunia pertanian dan lingkungan hidup. Jadi cocok gitu ya, sesuai dengan tema. Kemudian flow-nya juga terlihat runut ya, mulai dari ada onboarding-nya di sana, kemudian lalu sampai masuk ke dashboard pengguna, sampai ada fitur-fitur
scan gitu ya, ada sewa lahan dan lain sebagainya. Itu dari sisi itu ya. Jadi banyak desain yang disajikan detail gitu. Itu sebagai poin plusnya gitu ya. Nah, tentu di sini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan gitu ya. Pertama, ini saya tertarik sekali dengan konsep atau ide masalah yang dipecahkan. Karena kan kalau UI UX itu berkaitan dengan ide ya. Dia useful, jadi tidak hanya desain yang menarik, tapi juga harus useful. Nah, usefulnya ini yang sebetulnya digali. Percuma desainnya baik gitu ya, tetapi ternyata tidak memecahkan masalah real yang memang dirasakan oleh pengguna gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya mau saya gali. Kalau dari desain saya suka gitu ya, nggak ada komentar dari sana, teman-teman sudah menyajikannya dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang mau saya gali. Pertama adalah mungkin ada banyak sih sebetulnya, tapi saya jadikan satu, boleh sambil dicatat atau diingat ya. Pertama tentang lahan ya, penyewaan lahan. Tadi banyak kayaknya yang disebutkan atau fitur unggulannya adalah penyewaan lahan ya. Nah, penyewaan lahan itu apa ada tidak sih kriteria apakah mungkin dari sisi atau dari segi ukuran atau dari segi tanah kriteria tanah entah apa gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi kriteria tanah yang disewakan seperti apa? Lalu bagaimana nih mekanisme pembagian? Adakah mekanisme pembagian hasil dari tanah yang disewakan antara penyewa dengan pemilik lahan ya? Atau adakah model bisnis atau memang terputus begitu saja gitu antara si penyewa dengan pemilik lahan, jadi dia hanya sebagai memberikan lahan yang disewakan, setelah itu ada perjanjian, lalu putus begitu saja hubungannya, atau memang ada misalnya mekanisme model bisnis yang pembagian hasil begitu ya. Nah, itu juga perlu dijelaskan. Lalu mungkin sambil dicatat ya karena saya biar sekalian aja. Bagaimana memastikan ya bahwa lahan itu kemudian tidak memang ada perjanjian di atas kertas atau disediakan oleh sistem, maksudnya di luar, tidak dilakukan di luar gitu ya. Jadi sistem cuma pelantara pertemuan tapi perjanjiannya di luar. Nah, itu nanti sistem kalian yang tentu nanti di apa ya, dicecar gitu ya. Apakah memang oleh sistemnya disediakan sehingga memastikan bahwa tidak ada apa namanya, tidak ada otoritas yang oleh si penyewa gitu ya. Itu seperti apa ya? Untuk memastikan bahwa si penyewa itu tidak menguasai atau memang sistemnya dibuat ada masa sewanya atau ada timeline gitu ya, atau ada aktivitas si penyewa lagi ngapain aja gitu yang dilakukan ke lahan yang disewa. Yang ketiga, kemudian fitur ya. Tadi saya lihat tuh banyak banget ya fiturnya. Ada fitur-fitur juga untuk jual hasil lahan gitu ya. Ada IoT juga yang disebutkan tadi karena teman-teman di slide-nya membandingkan antara aplikasi benchmarking dengan aplikasi yang serupa. Itu bagus sekali. Jadi, tapi yang jadi pertanyaan jadinya adalah bagaimana fokus aplikasi kalian sebetulnya gitu ya. Fokus kan biasanya ada fitur unggulan ya di sebuah aplikasi itu. Atau memang nama atau fitur powerful yang diangkat itu seperti apa. Nah, dengan banyaknya fitur tadi sebetulnya bagaimana sih strategi kalian untuk memberikan fokus pada fitur unggulannya? Nah, fitur unggulannya sebetulnya apa? Kalau yang tadi saya tangkap, karena sesuai namanya lahannya sih ya fitur unggulannya adalah sewa lahan gitu ya. Masalah itu yang diberikan fokus. Nah, strateginya seperti apa agar dengan banyaknya fitur, tapi fitur unggulan itu tidak tenggelam? Nah, gitu. Itu saja pertanyaannya, langsung dijawab aja. Silakan. Baik, Bu, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu izin menjawab ya, Bu, ya. Di sini untuk kriteria tanya sendiri itu tidak ada, Bu, karena di sini tuh bisa disesuaikan dengan penggunanya sendiri. Jadi misal saya sebagai yang ingin menyewa lahan, misal saya menyewa lahan A, saya itu bisa melihat tanahnya itu seperti apa, lalu luasnya berapa begitu. Jadi yang punya lahan itu bebas tanpa kriteria apapun gitu. Nah, untuk yang menyesuaikannya itu dari yang penyewa begitu, Bu. Lalu mungkin lanjut yang kedua, di sini itu ada pertanyaan mengenai mekanisme pembagian hasil tanah. Nah, di situ tidak ada, Bu. Namun nanti itu kita ikat dengan sertifikat begitu. Nah, ini sekalian dengan yang nomor 3 itu kan pertanyaan mengenai bagaimana memastikan lahan itu tidak dikuasai begitu ya, Bu. Nah, itu mungkin saya bisa tunjukkan di UI-nya juga sebentar. Nah, di UI di bagian profil di sini itu terdapat sertifikat untuk tanahnya. Nah, di sini terdapat tanggal terbit serta tanggal berakhir. Ya, nanti bisa dipastikan di profil penggunanya begitu. Lalu juga terdapat tanda tangan sebagai perjanjian di awal gitu untuk sewa lahannya.
Di atas. Itu tanda tangannya untuk. Lalu untuk pertanyaan keempat, terdapat fokus aplikasi sebetulnya itu yaitu sudah dijelaskan di slide PPT ini terdapat sebenarnya 3 ya Bu ya. Ada di monitoring real time IoT, smart asset real time, sama sawalahan serta jual hasil lahan gitu Bu. Nah di sini gimana caranya kita untuk bisa membuat fitur ini di dalam itu, yang pertama pastinya ada di navigasi ya Bu. Kita taruh di tengah supaya bisa terlihat begitu Bu. Dan pastinya di sini di awal itu juga sudah diberi petunjuk begitu bahwa aplikasi ini fokusnya untuk di sewa lahan serta jual hasil lahan gitu. Mungkin itu jawaban dari kami. Barangkali boleh ditunjukkan tadi kayak katanya tadi ada strategi dari desainnya untuk menunjukkan bahwa powerful di sewa lahan di mungkin di halaman mana itu bisa ditunjukkan. Ada waktunya nggak? Sedikit lagi deh itu aja. Di awal aplikasi di beranda kami itu sudah ada lahanku sama lahan yang usaha otomatis. Ketika pengguna membuka aplikasi kami itu kan pasti ingatnya lahan terus gitu ya. Itu pasti bisa diklik begitu untuk tombolnya itu semisal lahan yang aku sewa, lahan yang dia kelola gitu. Dan juga terdapat persentase dari lahannya semua gitu. Jadi usernya itu bisa ingat bahwa aplikasi ini tuh khususnya itu aplikasi ini fokusnya hanya di lahan begitu Bu. Maka itu dari beranda kami tampilkan fokusnya banyak ke lahannya gitu, bukan marketplace ataupun lainnya. Oke, baik. Itu saja ya pertanyaannya. Ini terima kasih dari Universitas Jember ya. Saya sangat apresiasi sekali atas partisipasinya untuk semuanya juga. Karena ini jadi ajang bukan hanya kompetisi ya, tapi juga jadi menambah jejaring gitu ya, menambah silaturahmi juga, berbagi knowledge juga. Nah, jadi banyak teman gitu ya. Nah, oke. Terima kasih, saya kembalikan ke kakak panitia. Silakan.